dari Simpang Gadok, Bogor. Informasi selepas jeda, saudara, warga berbondong-bondong memunguti tumpahan beras yang terjatuh dari truk yang melintas di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menyusul naiknya harga beras, Bulog cabang Kediri menyalurkan 10 ton beras murah. Informasi kami rangkum usai jeda di Kompas Pagi. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya, bikin jerit sedapnya dari Mixfood. Ini dia weekend seru ala Steffi. Main wahana air di Wahoo Water World. Ke lokasi kongkow kekinian dan menyantap beragam menu makanan yang serba enak di Bumi Hejo. Dan menikmati staycation dengan beragam fasilitas lengkap di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan. Jalan-jalan, ukir kenangan di Kota Baru Parahyangan, Minggu 3 September, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini. WHO resmi mencabut darurat kesehatan global COVID-19. Harga cabai rawit ini meroket tajam. Dari seluruh penjuru tanah air menjadi referensi. Capres-capres yang muncul di top 3 itu tidak ada yang dominan. Sapa Indonesia. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kembali di Kompas Pagi, puluhan warga mengalami butiran beras yang terjatuh dari truk saat melintas di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Meskipun sudah bercampur dengan pasir, warga tetap mengambil beras tersebut. Sejumlah karung beras rusak akibat terjatuh dari atas truk yang melintas karena penutup sampingnya tiba-tiba terbuka. Karung yang rusak membuat isi beras tumpah berserakan hingga masuk ke saluran drainase yang kering. Dengan membawa kantong plastik dan karung, warga kemudian berbondong-bondong mengambil beras yang tumpah. Kebetulan Kapolres Batubara AKBP Jose Fernandes bersama rombongan melintas di lokasi. Kapolres kemudian melarang warga mengambil beras dari karung yang masih utuh dan hanya boleh yang tumpah saja. Polisi kemudian membantu mengangkat karung beras yang utuh kembali ke atas truk dan membantu mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Itunya patah Pak, yang Oh, itu cepat ini dipikirkan. Mana nih? Gimana tanggapan Bang? Tadi kan Pak Kapolres turut membantu nih Bang. Ya, kami sangat terima kasih lah Pak. Jadi kalau di apa maksudnya? Kami lalu lintas pun diatur. Sangat terima kasih Pak. Saudara, harga beras di tingkat agen di wilayah Pamulang, Kota Tangerang Selatan naik Rp2.000 per kilogram. Akibatnya distribusi beras ke tingkat pengecer berkurang hingga mengalami kelangkaan. Harga beras naik berkala sejak 2 pekan lalu, saudara. Di salah satu wasserba di wilayah Pamulang, tak lagi mengecer beras jenis medium dan premium. Sementara di tingkat agen, pemicu kenaikan harga dan berkurangnya distribusi beras adalah dampak dari kemarau panjang. Petani di sejumlah daerah penghasil beras mengalami gagal panen. Naiknya harga beras juga berefek pada penjualan dan distribusi beras turun hingga 20% di tingkat pasar.
Yang kosong beras susah banget dicari, udah 2 mingguan lah ada. Udah 2 minggu. Nah, itu alasannya kenapa tuh Mas? Tidak bisa mendapatkan beras? Di agennya kosong, terus harganya tinggi. Dari distributornya susah didapat, mungkin karena kemarau panjang ya. Ada kenaikan harga kah Mas saat ini? Naiknya jauh banget sih, biasa 570, sekarang 635, itu beras yang paling jelek ya kayaknya. Saudara, Bulog Cabang Kediri menyalurkan 10 ton beras murah kepada pedagang pasar. Selain untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengintervensi harga beras di pasaran yang tengah naik. 10 ton beras murah ini dibagikan ke sejumlah pedagang pasar di wilayah kota dan Kabupaten Kediri. Dalam kegiatan ini, setiap pedagang maksimal hanya dijatah 2 ton beras. Kegiatan penyaluran beras murah ini merupakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beras murah ini nantinya akan dijual di pasaran dengan harga Rp10.900 per kilogram. Jaga harga pasar dengan SPHB, kita per pedagang itu kita kasih maksimal 2 ton. Jadi satu pasarnya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 tonan. Itu untuk memastikan harga di tingkat konsumen terkendali, terus kemudian pasokannya di pasar juga terpenuhi. Sebelumnya, sejak 1 bulan terakhir, harga beras di Kota Kediri terus naik. Bahkan saat ini harga beras di tingkat pedagang telah tembus di angka Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk kelas medium, harga beras saat ini sudah mencapai Rp13.000 per kilogram. Harga ini merupakan yang tertinggi selama 1 tahun terakhir. Mahalnya harga beras ini terjadi sebagai akibat adanya gagal panen yang dialami oleh petani. Sehingga pasokan beras ke pedagang pun menyusut, saudara. Imbasnya harga beras melonjak tinggi. Naik terus. Naik berapa ini, Bu? Yang terakhir ini per kilonya naik Rp500. Harga eceran tertinggi kalau di pasaran ini sampai berapa sih Bu sekarang, Bu? Eceran tertinggi Rp15.000, tergantung berasnya. Kenapa ini Bu kok sampai melambung tinggi? Apa pasokannya berkurang atau seperti apa sih, Bu? Ya, alasannya kalau yang dari sales dari perusahaan alasannya gagal panen, satu kemarau panjang. Pagi ini kita pantau kenaikan harga beras di Kediri, Jawa Timur. Sudah bersama dengan kami Andi Mas Budi, jurnalis Kompas TV. Andi Mas, selamat pagi. Setelah ada beras murah dari Bulog, apakah mampu menekan kenaikan harga beras di pasaran yang tadinya medium ini Rp13.000 dan premium Rp15.000? Andi Mas. Iya, selamat pagi Francisco dan juga saudara. Memang benar, Bulog Cabang Kediri per 1 September kemarin telah mendistribusikan 10 ton beras SPHP yang dijual seharga Rp10.900 ke pedagang. Harapannya memang dengan adanya beras pasokan ini dapat menekan harga beras yang selama ini melambung tinggi yang ada di Kediri. Namun hal itu belum tentu bisa terjadi secara langsung, mengingat pasokan beras yang ada selama ini di pedagang sudah terbeli dengan harga yang cukup tinggi dari distributor sebelumnya, Francisco. Terus bagaimana skema pendistribusian beras murah Bulog ini? Apakah Bulog menggelar operasi pasar juga untuk mengatasi hal ini? Betul sekali, Francisco. Selain melakukan distribusi beras dengan SPHP ke setiap pasar yang ada di kota maupun Kabupaten Kediri, Bulog dan juga pemerintah kota maupun pemerintah Kabupaten Kediri terus menggelar operasi pasar murah untuk menekan harga beras yang melambung tinggi. Setiap hari ada lebih dari 3 titik yang ada di kota maupun Kabupaten Kediri untuk dilakukan operasi pasar murah, Francisco. Nah, bagaimana dengan daya beli masyarakat sendiri, Andi Mas, pasca kenaikan harga beras? Kan karena kita ketahui banyak kemudian pedagang yang kemudian telah membeli dengan harga yang lama. Seperti apa daya belinya? Sementara untuk terkait dari sisi konsumsi untuk beras sendiri, Francisco, di mahalnya harga beras ini memang tidak bisa dipungkiri, beras merupakan salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat tentunya.
masyarakat tetap membeli beras dengan harga tinggi itu, namun dengan kuantitas yang lebih sedikit. Sementara untuk pedagang yang akan dijual lagi beras untuk diolah menjadi makanan, tentunya akan menaikkan harga makanan itu sendiri, Francisco. Baik, terima kasih Andi Mas Budi dari Kediri terkait masalah bagaimana langkah yang dilakukan Bulog untuk menekan harga beras yang melambung tinggi di sana. Terima kasih rekan. Dan saudara, protes pengendara mewarnai penerapan tilang kendaraan yang tak lolos uji emisi di Jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara pada Jumat siang. Pengendara yang tidak diterima ditilang terekam adu mulut dengan petugas. Pak, ini ditilang sama saya ini. Kan tadi Bapak kan bilang gratis. Bisa kena tilang gitu loh, Pak. Tadi kan saya... Pengendara ini marah karena mengira masih masalah sosialisasi. Ia sengaja datang, namun justru mendapat surat tilang usai sepeda motornya tidak lolos uji emisi. Petugas yang memaklumi pengendara kemudian membebaskannya dari denda tilang. Kendaraan yang ditilang akan dikenakan denda mulai dari Rp250.000 hingga Rp500.000. Pemberlakuan tilang ini akan digelar selama 2 bulan. Nah, saya tanya sama Bapak polisi, katanya Pak ini gratis nggak bayar. Daripada nanti di showroom bayar, ya udah. Terus saya tanya sama ibu itu, Bu kenapa? Di sini kan gratis, kenapa saya bisa kena ditilang? Itu aja bisa. Lah saya dulu, ini kan baru pertama saya di emisi ini gitu loh. Ya udah. Nah terus dimanuin sama Bapak polisi, ya udah. Oh jadi maksudnya belum ada sosialisasi atau belum tahu? Belum. Secara random, baik kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4 yang berbahan bakar bensin maupun solar. Untuk pelaksanaannya dimulai dari 1 September sampai 2 bulan ke depan. Yang ditilang itu untuk jumlahnya R4 itu 40, yang ditilang sekitar 10. Untuk R2-nya jumlahnya 46, yang ditilang 8 unit. Demikian, terima kasih. Berarti tindakannya langsung tilang gitu, Pak? Untuk sementara ini dilakukan secara tilang. Ya, tilang di Dinas Perhubungan juga melakukan tilang, maupun di lalu lintas melakukan tilang juga. Pemerintah Kota Tangerang, Banten menggelar uji emisi gratis di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pagi, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 di Stadion Benteng Reborn tersebut. Rencananya mulai pekan depan akan diberlakukan penindakan bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi maupun yang belum melakukan uji emisi. Sementara, polisi juga masih menyiapkan skema yang akan dilakukan pada penindakan tilang uji emisi. Sosialisasi bahwa semua kendaraan yang melintas di Kota Tangerang harus mengikuti standar baku ya. Apalagi kita sekarang sedang menghadapi kondisi polusi udara yang tidak baik-baik saja. Jadi makanya kita himbau masyarakat karena tentunya minggu depan kemungkinan ini di Jakarta sudah mulai ada penindakan ya. Jadi kita berharap minggu-minggu ini masyarakat melakukan pengujian karena nanti mungkin minggu depan di Kota Tangerang juga akan sudah mulai melakukan penindakan di sampling di wilayah-wilayah tertentu. Apakah nanti antara Satlantas dengan Dishub bagaimana teknisnya nanti ini sedang kita bicarakan, dan kita juga mengacu dari arahan dari Polda ya. Bagaimana arahannya untuk teknis penindakannya. Kita lakukan survei di mana titik-titik yang akan kita lakukan pengujian emisi maupun penindakan sehingga tidak membuat macet ini jalanan, biasanya sampai pada saat kita ngecek ternyata bikin macet kan itu malah jadi perhatian juga. Dinas Kesehatan Kota Depok mencatat terjadi peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sepanjang Agustus 2023. Jumlah ini meningkat 60% jika dibandingkan pada bulan Juli 2023. Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa Barat telah memantau penderita ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Depok. Hasilnya, di sepanjang Agustus 2023 tercatat 8.698 kasus ISPA ditemukan. Jumlah ini meningkat 60% jika dibanding pada bulan Juli. Kasus ISPA di Depok didominasi bukan pneumonia pada balita sebanyak 4.969 kasus. Jumlah kasus yang
termasuk ISPA, infeksi saluran pernapasan itu 8.698. Itu di bulan Agustus ya, memang ada peningkatan dari bulan Juli. Jadi relatif dari Januari sampai Juli itu kasusnya bervariasi. Ada 4.000, ada 5.000, ada pernah 6.000 juga di bulan Maret. Nah, kalau peningkatannya dari Juli ke Agustus memang meningkat 60%. Guna menekan pencemaran udara, Wali Kota Depok instruksikan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Depok untuk menggunakan transportasi umum saat bekerja. Instruksi Wali Kota Depok itu mengacu pada implementasi instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pengendalian pencemaran udara pada wilayah Jabodetabek. Dengan ini, Pemkot Depok menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah daerah Kota Depok agar menggunakan transportasi publik. Berdasarkan alat pengukur dari Kementerian Kesehatan, polisi di Kota Depok masih dalam kondisi sedang. Seluruh para perangkat daerah termasuk camat dan juga lurah, aparatur sipil negara dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Depok yang pertama untuk mengoptimalkan penggunaan moda transportasi publik atau moda transportasi lain yang rendah emisi atau tidak beremisi, yang dimulai dengan gerakan penggunaan kendaraan roda 4 atau penumpang paling sedikit 3 orang. Di informasi politik tanah air, saudara, deklarasi duet Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden rencananya akan digelar di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur pada hari ini. Informasi usai jeda di Kompas Pagi. Pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Jelang pendaftaran Capres-Cawapres, suhu politik kian memanas. Baca Pres Anies Baswedan disebut telah meminang Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Demokrat pun menuding Anies mengkhianati semangat perubahan. Mereka tidak amanah dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Kabel udara yang semrawut memakan korban jiwa. Benarkah lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya sanksi yang dijatuhkan menjadi faktor masalah ini tak kunjung usai? Milik kabel harus bertanggung jawab terhadap kerapian pemasangan kabel-kabel di seluruh. 60 menit special report, Minggu 3 September pukul 6 petang di Kompas TV. Ikuti Gemerlap HUT ke-12 Kompas TV menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia Yai Haji Ma'ruf Amin dan tokoh-tokoh nasional yang bersama-sama menggaungkan pemilu damai Indonesia. Dengan penampilan spesial Dewa 19, Elo, Firsa, Krisdayanti, Vicky Shu, Zizi, Al-Lafta, Jarwo Kuat, Abdel, sama Liviana Cerlisa dan GJLS. Malam Puncak Indonesia Raya, Senin 11 September pukul 8 malam, live di Kompas TV. Kontroversi putusan MK mengenai penggunaan fasilitas pemerintah dan pendidikan sebagai lokasi kampanye. Penyelenggara pemilu dituntut untuk memperjelas putusan MK ini. Informasi tentang kebakaran TPA Sarimurti, serta aneka hoax, menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Kampanye politik di Mimbar Akademik. Sabtu 2 September pukul 12:30 siang di Kompas TV. Ini dia weekend seru ala Steffi. Main wahana air di Wahoo Water World. Ke lokasi kongkow kekinian dan menyantap beragam menu makanan yang serba enak di Bumi Hejo. Dan menikmati staycation dengan beragam fasilitas lengkap di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan. Jalan-jalan, ukir kenangan di Kota Baru Parahyangan, Minggu 3 September, pukul 10:30 siang di Kompas TV.
Terima kasih Anda masih di Kompas Pagi. Saudara, deklarasi duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden akan digelar di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur hari ini. Partai Kebangkitan Bangsa menerima tawaran Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno gabungan Dewan Pengurus Pusat PKB di Geraha Gusdur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat kemarin. Menurut rencana, deklarasi pasangan Anies Muhaimin akan dilakukan pada siang hari ini. Dan kini kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, Kika Madona, yang akan melaporkan langsung jelang deklarasi pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Selamat pagi Kika, bagaimana situasi di sana? Sudah ada pendukung yang datang, lalu rencana jam berapa deklarasi dimulai dan apa aja agendanya? Ya, Cindy dan juga saudara, jadi sejumlah persiapan saat ini sedang berlangsung di ruangan utama salah satu hotel di kota Surabaya, di mana rencananya untuk deklarasi pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini akan berlangsung pada pukul 2 siang hari nanti. Sejumlah tokoh juga dipastikan akan hadir pada siang hari nanti, yang juga kemudian akan tiba di Hotel Majapahit Surabaya. Kami mendapatkan konfirmasi dari masing-masing pengurus wilayah dari Nasdem memastikan bahwa nanti Surya Paloh juga akan hadir mengikuti rangkaian acara deklarasi untuk Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Selain itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga dipastikan akan hadir pada siang hari nanti dan juga akan mengikuti rangkaian acara deklarasi. Sementara itu, saudara, untuk pengamanan hingga saat ini masih belum tampak adanya pengamanan. Pendukung dari masing-masing partai hingga saat ini juga masih belum tampak karena memang dipastikan acara akan berlangsung pada pukul 2 siang hari nanti. Namun jika melihat ada serangkaian peristiwa dan juga acara yang sudah berlangsung pada hari Jumat kemarin, ini juga kemudian ada serangkaian agenda yang disampaikan. Kemarin ada rapat pleno yang digelar di gedung DPW PKB Jawa Timur, di mana dari agenda rapat pleno tersebut menyampaikan bahwa untuk pengurus wilayah PKB Jawa Timur serentak memastikan akan menerima tawaran dari Nasdem yang akan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Rashid Baswedan pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Muhaimin Iskandar dari PKB dipilih untuk mendampingi Anies Baswedan bukan tanpa alasan, karena Jawa Timur ini jika berdasarkan peta politik untuk PKB mendapatkan ranking kedua perolehan suara pada pemilu legislatif 2019 yang lalu, di mana dari total 120 kursi di Jawa Timur PKB mendapatkan 25 kursi, sehingga mungkin ini yang menjadi harapan dari koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden dan akan mendampingi Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Deklarasi akan berlangsung pada pukul 2 siang hari nanti. Persiapan saat ini sedang berlangsung. Demikian, Cindy. Jurnalis Kompas TV Kika Madona langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada mastermind atau dalang di balik penentuan duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. SBY menyebut ada pihak yang mendalangi gagalnya jalan AHY menjadi cawapres Anies Baswedan. Menurut SBY, ada Menteri Kabinet Jokowi yang melobi Demokrat membentuk koalisi baru bersama PKS dan P3. SBY menuding sepak terjang menteri tersebut atas pengetahuan Pak Lurah. Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar,
yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Sementara Presiden Jokowi membantah ikut campur dalam terbentuknya koalisi PKB Nasdem dan rencana duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Presiden kembali menegaskan dinamika politik menjelang Pilpres bukan urusan Presiden, melainkan kewenangan partai politik. Meski demikian, Jokowi membenarkan adanya pertemuan dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh Kamis sore, tepat sebelum kabar merapatnya PKB ke Nasdem mencuat. Ya pertemuan biasa. Iya memang bertemu, pertemuan biasa. Apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Partai Demokrat pun resmi mencabut dukungan bagi Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Keputusan ini diambil dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selain mencabut dukungan, Demokrat juga keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. DPD Demokrat Jawa Timur akan mengikuti keputusan DPP Partai Demokrat terkait langkah partai selanjutnya. Namun untuk langkah awal, DPD Demokrat Jatim menginstruksikan pada kadernya untuk menghentikan sosialisasi Capres Anies Baswedan. Tapi tentunya suatu konsekuensi yang logis bahwasanya kader-kader kita yang telah memberikan konsistensi dan dukungan kepada baca pres Koalisi Perubahan untuk kemudian memutuskan untuk tidak lagi melakukan sosialisasi tersebut. Nah, informasi ini tentunya akan ditunggu-tunggu Cindy dan juga saudara terkait masalah deklarasi Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ini akan juga menentukan peta politik nantinya tentunya Cindy. Nah, selain itu kita bisa juga nih rekomendasi mau kemana Cindy rencananya? Mau jalan-jalan? Belum kepikiran Sisko. Mungkin bisa datang ke Kompas Travel Fair. Oke. Nah, akhir kata pemilu akan kita laksanakan Cindy dan juga saudara pada 14 Februari 2024 mendatang dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangannya terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Akhir kata, saya Francisco Don Asiano. Dan saya Cindy Permadi pamit undur diri. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
Puncak Indonesia Raya Kompas TV. Menghitung hari, detik demi detik, menghadiri Kompas TV. Lima orang pekerja hotel di Gianyar, Bali tewas akibat lift yang mereka naiki terjatuh. Kebakaran hutan dan lahan vegetasi di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur meluas. Kami akan hadirkan pantauan langsungnya dari lokasi pagi ini. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar rencananya akan mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Kami akan hadirkan laporan langsungnya di Sapa Indonesia akhir pekan hari ini. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di Sapa Indonesia akhir pekan. Pada hari ini ada saya Gita Markes Riang ditemani oleh Muhammad Syahreza. Hari Sabtu pagi, mudah-mudahan teman-teman dan pemirsa Kompas TV juga selalu semangat hadir hari ini karena kita banyak sekali informasi. Seperti tadi kita sudah bacakan ada 3 informasi utama. Lalu kita juga nantinya akan melihatkan bagaimana sih apalagi akhir pekan tempat wisata yang dekat-dekat Jakarta di mana aja sih, ada di Cilengsi. ya. Di Bogor. Kamu sudah pernah ke sana belum, Za? Kalau ke Cilengsinya udah, tapi ke situnya ini belum. Situ Tunggilis. Situ Tunggilis. Nah, ini ternyata sejarahnya bagus banget, Gita. Apa tuh? Jadi ini ternyata bekas galian pasir yang diubah oleh masyarakat dan juga pemerintah desa untuk dijadikan danau dan menjadi tempat wisata. Yang paling saya senangi ketika melihat gambar dan juga melihat foto-fotonya adalah main bebek-bebekan. Bebek-bebekan. Itu di Danau Cibubur juga ada. Oh iya benar. Nah, tapi banyak sekali hal yang berbeda selain tempat rekreasi yang murah di sana, dan juga ini penting banget menjadi edukasi dan inspirasi buat wilayah-wilayah yang mungkin tempatnya dulu termasuk yang kurang bersih, kurang baik, bisa disulap menjadi tempat wisata yang bisa mengisi waktu akhir pekan Anda. Dan nanti bisa kita datangi ke sana ya. Mudah-mudahan, tapi teman kita udah datang sana, nanti kita tayangkan pagi hari ini. Siap. Nah, selain 3 informasi tadi dan juga tempat wisata yang bisa jadi referensi Anda, saudara, kita juga masih banyak lagi nih informasi lainnya di hari Sabtu ini. Kita berdua hadir di sini untuk apa? Untuk kasih tahu beritanya, apalagi yang pertama ini dia. Ada sebuah rumah di Serang, Banten yang terbakar akibat tabung gas meledak. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah beserta 2 anaknya mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak sampai menjalar ke bangunan lain. Kebakaran ini diduga akibat kebocoran tabung gas LPG di dapur rumah hingga memicu ledakan. Satu keluarga yang berjumlah 4 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit Rangkas Bitung lantaran mengalami luka bakar. Korban kebakaran ya berasal dari selang tabung gas yang bocor, kira-kira seperti itu. Karena dari sore memang Hanafi ini udah ngeluh kalau tabung gasnya bocor. Cuman coba dipaksakan mungkin nggak tahu, ternyata di dalam ruangan itu mungkin sudah dipenuhi gas, sehingga pada saat dinyalakan kompor terjadi ledakan api. Ya begitu saja dengan waktu cepat. Kira-kira kejadian sekitar jam 18.30. Korbannya 4 orang, ya seisi rumah itu. Jadi kepala keluarganya, Hanafi, istrinya, terus 2 orang anaknya. Berusaha kabur usai kepergok mencuri motor, satu pencuri babak belur dihajar massa di Jalan Arya Putra Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat malam.
Pelaku yang berusaha membobol motor korban tak sadar kalau aksinya tengah dipantau dari kamera pengawas di kedai kopi. Pegawai kedai bersama pengunjung kemudian mengejar pelaku. Pelaku yang ditinggal rekannya itu berhasil ditangkap oleh warga. Kesal kejadian berulang, warga sempat menghakimi pelaku. Pencurian yang dilakukan 2 orang. Namun yang satu kabur memakai kendaraan, yang satu kabur tapi tertinggal hingga dikejar sama massa. Dengan massa yang cukup banyak, akhirnya lumayan tertangkaplah dia. Ini akhir-akhir 2 minggu ini sempat 3 kali kejadian. Pelaku sudah dibawa ke Polsek Ciputat Timur. Kalau informasi yang satu ini, saudara, terkait dengan maintenance, ini perlu dilakukan setiap 6 bulan hingga 1 tahun yang rutin dilakukan. Karena apa? Ini ada 5 orang pekerja hotel tewas di dalam lift yang terjatuh akibat tali sling lift yang mereka naiki putus. Kejadian ini bermula saat 5 orang pekerja yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki yang merupakan pekerja sebuah hotel di Ubud, Gianyar, Bali hendak turun ke lantai bawah dengan menggunakan lift. Namun lift yang mereka gunakan tiba-tiba putus tali sehingga terjun sejauh 60 meter. Kelima korban tewas di tempat. Jenazah mereka lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu. Kita melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kita belum memastikan bahwa kebenarannya bagaimana. Kita akan tetap melakukan penyelidikan dan untuk kelanjutannya nanti dari waktu kita akan jelaskan kepada masyarakat. Hilang kendali saat berkendara, seorang wanita pengendara motor tewas usai bersenggolan hingga terlindas truk kontainer di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Jasad korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah melintas dari arah Cengkareng menuju Kamal, Jakarta Barat pada Jumat malam. Saat di Jalan Lingkar Luar, korban yang hendak menyalip 2 truk kontainer di depannya hilang kendali hingga tersenggol di bagian depan roda truk. Naas, korban terjatuh dan tewas terlindas truk. Saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, sementara sang supir truk berikut kendaraannya diamankan ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Jadi posisi motor dia di tengah. Nah pas posisi dia motor di tengah, nah si supir itu nggak tahu ada motor di tengah. Jadinya kelindas lah itu si korban itu, ada bekas ban di kaosnya ada. Jadi saya kena lintas doang. Jadi ini kesenggol atau dia jatuh duluan, Bang? Kayaknya kesenggol juga sama mobil yang 20 feet itu. Masih ingat dengan informasi atau kasus bayi yang tertukar, saudara? Ini terkait dengan merasa dirugikan atas kelalaian yang dilakukan pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor. Kedua pihak keluarga bayi tertukar kompak melaporkan pihak rumah sakit ke pihak kepolisian. Jadi kedua keluarga datang ke Polres Bogor didampingi kuasa hukum mereka. Keduanya merasa menjadi korban akibat kelalaian yang disebabkan oleh pihak Rumah Sakit Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Sebelumnya upaya restoratif justice telah dilakukan tetapi tidak menemukan titik temu. Lantaran ajuan yang diajukan pihak rumah sakit terhadap korban terkait pendidikan dan kesehatan sudah ditanggung oleh negara. Untuk menunjukkan tanggung jawab rumah sakit seperti apa untuk kejadian ini. Saya rasa mungkin halnya juga tahu penawaran-penawaran yang diberikan rumah sakit sebagaimana yang rumah sakit juga telah sampaikan terkait pendidikan ataupun kesehatan itu sudah ditanggung oleh negara juga kan. Jadi saya rasa penawaran tersebut sudah patutnya kami tolak. Karena memang yang kita akan sasar dalam laporan polisi ini pelaku usahanya, bukan individu dari perawatnya seperti itu. Ya mendapatkan keadilan ya, apa yang sudah mereka alami 1 tahun ini, itu mereka minta keadilan. Saudara, pagar tembok di SDN 3 Muncang, Kopong, Lebak, Banten roboh. 1 siswa tewas tertimpa reruntuhan tembok.
Robohnya tembok terjadi sekitar jam 9 pagi saat jam pelajaran masih berlangsung. Dalam peristiwa tersebut, salah satu siswa kelas 2 tewas setelah tertimpa reruntuhan tembok. Korban diduga bermain di sekitar tembok yang kondisinya sudah miring dan rapuh. Pihak sekolah sempat membawa korban ke klinik terdekat, tetapi korban dinyatakan meninggal dunia saat sampai di klinik. Di belakang karena mungkin kondisi pagar yang udah mulai lapuk. Akhirnya mungkin ada anak yang mencoba untuk naik, maka si pagar ini langsung roboh. Satreskrim Polrestabes Medan Sumatera Utara menggerebek sebuah pabrik pembuat oli palsu Jumat sore. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 8 orang termasuk pemilik pabrik. Jadi pabrik oli yang digerebek setidaknya mampu memproduksi 6.000 botol oli palsu dari berbagai merek hanya dalam waktu 1 hari. Para pelaku mengoperasikan berbagai peralatan canggih untuk membuat oli palsu dan kemasannya semirip mungkin dibuat dengan produk oli asli. Tidak hanya oli, para pelaku juga memproduksi minyak rem dan air radiator palsu yang keseluruhannya memiliki kandungan tidak sesuai ketentuan. Pelaku diketahui menjual online di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan dari pemeriksaan, omset pabrik oli palsu ini mampu mencapai 200 juta rupiah per bulan dengan harga sepertiga dari harga oli aslinya. Sesuai yang kita duga ini sekitar 6.000 per hari ya per botol ya. Lalu keuntungannya kita duga hampir 200 juta sebulan gitu. Mungkin laku keras ya Pak ya? Ya karena harganya dijual mungkin sepertiga ya. Kalau saya lihat harga-harga olitnya sekitar 70-an, ini dijual juga sekitar 20-an ribu gitu. Ya itu pun marginnya masih besar keuntungannya. Polisi menangkap pengemudi becak motor yang videonya viral menyeret seekor anjing di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan sambil mengemudi. Pengemudi becak motor ini bernama Arman ditangkap dan dimediasi dengan pemilik anjing serta Aliansi Peduli Hewan Indonesia yang melaporkannya kepada pihak polisian. Setelah mediasi dan klarifikasi, pengemudi minta maaf dan mengaku tidak menyadari bahwa anjing yang ia bawa sempat terseret. Awalnya pengemudi becak motor diminta pemilik anjing untuk mengantar anjing itu ke rekannya. Lantaran takut bila anjing mengamuk, ia pun memegangi tali dan membiarkan anjing berjalan, sementara ia mengendarai becak motornya perlahan. Tetapi saat pengemudi injak gas, anjing itu pun terseret. Di mana anjing ini mau dipindah tempatkan, namun cara membawanya yang kurang etis sehingga terjadi viral. Dalam hal ini kita melakukan mediasi yang upaya pendekatan hukum secara persuasif, maka hari ini kita selesaikan secara bersama. Kebetulan anjingnya juga sehat-sehat saja, mungkin agak trauma karena perpindahan tempat atau apa. Nanti dari pihak-pihak mereka akan dilakukan konseling atau bentuk penyihatan kepada anjing tersebut. Mungkin tindakan kami sudah mengamankan dan mempertemukan di sini. Kita harus jeda sejenak, saudara. Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan masih akan kembali bersama kita berdua dengan sejumlah informasi. Salah satunya soal kebakaran hutan dan lahan vegetasi di wilayah Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur meluas. Dan kami juga akan hadirkan pantauan langsung dari lokasi usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Grip over buy one get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Rubah berat tahan
banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 2 September, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Torrabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 2 September, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saya Gita Markesri. Saudara, kebakaran hutan dan lahan vegetasi di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Lumajang, Jawa Timur meluas. Hari ketiga proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan vegetasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terus dilakukan tim gabungan Taman Nasional TNI, polisian dan masyarakat peduli api. Namun upaya ini belum membuahkan hasil. Angin kencang membuat api semakin membesar dan meluas. Tim pemadam saat ini terus melakukan pemantauan agar api tidak mendekati pemukiman warga. Kebakaran lahan terjadi juga melanda 10 hektar lahan di lereng Gunung Walak di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kebakaran merembet hampir mendekat ke permukiman warga. Salah satunya terjadi di Kampung Benda di Desa Karangtengah. Warga dan aparat polisian menyisir lokasi untuk menghalau api.
Kita pantau situasi terkini dari kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abdul Rahman. Selamat pagi, Abdul Rahman. Pagi kita. Oke, bagaimana situasi terkini dari kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Apakah sudah berhasil dikendalikan? Masih ada titik-titik api atau seperti apa? Ya, untuk kondisi terkini yang dapat kami laporkan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terutama di sisi Kabupaten Lumajang, memang kebakaran masih terjadi, masih terlihat di beberapa titik di daerah yang tercatat ini di daerah di Blok Jantur. Di Blok Jantur masih dalam area atau kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang. Saat ini masih terpantau titik, sementara dari sisi Probolinggo juga masih terlihat pada wilayah atau blok P30. Nah, kebakaran ini saat ini sedang mengelilingi daerah kaldera Gunung Bromo dari sisi Lumajang maupun dari sisi Kabupaten Probolinggo. Nah, upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang maupun dari Kabupaten Probolinggo, dari Taman Nasional, TNI, Polri sudah dilakukan secara maksimal. Namun kobaran api yang cukup besar dengan tiupan angin yang cukup kencang tentu ini mengakibatkan proses pemadaman cukup sulit. Karena memang proses pemadaman menggunakan alat-alat seadanya seperti jet shooter, gepiok, dan juga minimnya sumber mata air yang ada di lokasi kebakaran tersebut. Sehingga untuk proses pemadaman sangat-sangat sulit untuk dilakukan secara manual. Dan memang untuk pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini sudah mengirimkan surat ke BNPB melalui BPBD Provinsi Jawa Timur untuk memberikan ataupun mengusulkan agar dilakukan pemadaman waterbombing yang sudah diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan nanti api cepat tidak terlalu kencang untuk angin-anginnya, karena memang untuk ranting maupun pohon-pohon yang kering sehingga memudahkan api menjalar ke tempat. Namun untuk saat ini penyekatan sudah dilakukan oleh tim gabungan untuk meminimalisir agar api tidak melompat ke sisi yang menuju ke pemukiman warga. Begitu kita. Oke, kebakaran tadi masih ada dan cenderung meluas gitu kan, Abdul. Terus tadi Anda juga mengatakan bahwa sangat-sangat sulit untuk dilakukan pemadaman secara manual. Nah, lalu adakah cara lain pemadaman kebakaran yang bakal dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi, memang upaya lain yang tentu akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang maupun Taman Nasional Bromo Tengger Semeru nanti sudah berkirim surat ke BNPB untuk melakukan pemadaman dari udara. Ini sudah diusulkan dan mudah-mudahan secara cepatnya bisa direalisasikan agar api tidak terus menjalar, karena memang saat ini sulit sekali untuk dikendalikan kobaran api yang cukup kencang, angin yang mengakibatkan petugas di lapangan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya melakukan pemantauan agar api tidak menuju ke pemukiman warga. Itu saja yang bisa dilakukan. Sementara untuk sumber mata air di lokasi kebakaran itu sangat-sangat sulit, sehingga hanya bisa membuat iliran ataupun penyekatan agar api tidak membakar lahan-lahan ilalang maupun kayu yang sangat kering saat ini, sehingga tidak menuju ke pemukiman warga. Terima kasih banyak Abdul Rahman atas informasi yang Anda sampaikan kepada kami. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selanjutnya, saudara, mengawali bulan September, penerbit Gramedia di Pustaka Utama kembali menggelar festival tahunan berupa Temu Pembaca Penulis yang bertajuk Pesta Literasi Indonesia 2023. Jadi lebih dari 50 penulis, musisi, penyair, pegiat kuliner, dan juga tokoh nasional hadir untuk memeriahkan acara ini. Setelah 2 kali digelar secara online, kini penerbit Gramedia Pustaka Utama mengundang para pencinta buku untuk datang ke Festival Literasi Indonesia 2023 yang digelar di area kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Dengan mengangkat tema merangkul rasa, festival ini diharap bisa menggandeng para pencinta buku, penikmat kuliner, penggemar seni dalam kesatuan visi, yakni merayakan literasi. Tujuannya satu, jadi gimana kita Gramedia ikut membantu meningkatkan literasi di Indonesia, tapi dengan cara yang lebih fun. Dengan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disebutkan, gitu ya. Ada bedah bukunya, ada eventnya, gitu ya, lomba-lombanya. Kita nggak pengen literasi itu dikaitkan dengan kegiatan yang terlalu serius, kemudian dengan yang terlalu berat, begitu ya. Tapi juga bisa dibawakan dengan cara yang lebih enak, sehingga semua orang bisa menikmati literasi dengan caranya masing-masing. Acaranya dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Bisa registrasi, ada di IG-nya Gramedia Pustaka Utama dan IG Pesta Literasi Indonesia, bisa registrasi di sana. Jika memang tiket yang diinginkan sudah habis, bisa OTS langsung di Taman Ismail Marzuki. Pesta Literasi 2023 secara khusus digelar di Teater Wahyu Sihombing dan Galeri Emiria Sunasa. Ada berbagai kegiatan, yakni talk show, fashion show, food challenge, cake decorating competition, bazar UMKM, lomba mewarnai anak-anak, serta lomba cosplay bertemakan tokoh-tokoh dari buku terbitan Gramedia Pustaka Utama. Di setiap penghujung hari akan tampil berturut-turut dalam sesi konser literasi, Sugi Bornean, Majelis Lidah Berduri, dan Sal Priadi akan menunjukkan kuliahnya dengan lagu-lagu andalan mereka. Oh, ini baru pertama banget, kebetulan banget sih, dari dulu pengen banget ikut, cuman pertama nggak tahu informasinya karena mungkin sibuk kerja juga. Kebetulan tahun ini diajak sama temen dan bisa gitu. Paling apa tadi? Apa yang pengen dicari lagi selain sesi pagi ini? Oh, tentunya selain dicari sesi pagi ini pengen ikut teater sih, pengen ikut nonton teaternya, nanti ada musik-musiknya ya. Oh, nanti malam. Iya, betul. Sosial media ya, ini menarik banget karena di sini mengundang banyak-banyak influencer ya. Dan juga di sini ada festival buku yang banyak diskonnya, yang sangat menarik untuk menarik minat baca di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ya guys. Kemenarikan lain ditujukan untuk penulis pemula. Akan dibuka editors clinic bagi penulis yang ingin menerbitkan naskah atau berkonsultasi bagaimana agar naskah bisa diterima oleh penerbit. Pesta Literasi Indonesia 2023 diharapkan akan menjadi ajang bagi para peserta untuk dapat saling bertukar pikiran dan menambah wawasan di berbagai bidang. Dengan begitu, kesadaran literasi masyarakat juga semakin meningkat. Valentina Sitorus, Arin Rizkia, Kompas TV, Jakarta. Pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama untuk 4 lingkungan peradilan se-Indonesia menjalani pembinaan teknis dan administrasi yudisial oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad Syarifuddin. Berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ketua Mahkamah Agung menekankan agar para hakim cermat mengadili perkara pra-peradilan, utamanya konsisten pada batas kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan disparitas dan perlakuan berbeda antara perkara pra-peradilan satu dengan yang lainnya. Pra-peradilan itu sangat berat, karena hakimnya satu orang. Waktunya cepat, dibatasi oleh waktu. Tidak ada yang majelis pra-peradilan ini. Memang berat. Di samping sendiri, tunggal, juga waktunya terbatas. Oleh karena itu pelajarin betul putusan-putusan yang sudah, supaya ada kepastian hukum dan ada konsistensi kita. Jangan yang satu ini berbeda, yang di sana lagi berbeda. Pra-peradilan menjadi tumpuan bagi para pencari keadilan memperjuangkan haknya dalam proses penegakan hukum pidana. Lewat pembinaan ini, petugas peradilan diharapkan mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar rencananya akan mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Kami akan hadirkan laporan langsungnya di Sapa Indonesia akhir pekan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Grip over buy one get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Ini Oreo, cemil terus. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coklat granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree. Sudut 9 derajat menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu 2 September, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coklat granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu 2 September, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada mastermind atau dalang di balik penentuan duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. SBY menyebut ada pihak yang mendalangi gagalnya jalan AHY menjadi cawapres Anies Baswedan. Menurut SBY ada Menteri Kabinet Jokowi yang melobi Demokrat membentuk koalisi baru bersama PKS dan P3.
SBY menuding sepak terjang menteri tersebut atas pengetahuan Pak Lurah. Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Presiden Jokowi membantah ikut campur dalam terbentuknya koalisi PKB Nasdem dan rencana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Presiden kembali menegaskan dinamika politik menjelang Pilpres bukan urusan presiden, melainkan kewenangan partai politik. Meski demikian, Jokowi membenarkan adanya pertemuan dengan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh Kamis sore, tepat sebelum kabar merapatnya PKB ke Nasdem mencuat. Ya pertemuan biasa. Iya memang pertemuan biasa. Apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Ini disaksikan oleh 4 orang dari tim 8. Partai Demokrat pun resmi mencabut dukungan bagi Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Keputusan ini diambil dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selain mencabut dukungan, Demokrat juga keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian. Sementara itu PKS menyebut wacana duet Anies Baswedan Caimin sudah melalui proses yang panjang. Caimin juga disebut telah menghubungi Prabowo Subianto. PKB menilai keputusan ini merupakan ujung penantian dalam berkoalisi dengan Gerindra. Sementara deklarasi Anies Caimin disebut-sebut dilakukan hari ini di Surabaya, Jawa Timur. Jadi ini kira-kira titik ujung dari proses yang 1 tahun 19 hari itu. Tapi kami memaknai dan kami letakkan itu sebagai proses politik dinamis ya. Dan itu saya kira wajar, jadi kami juga tidak harus kecewa berlarut-larut. Jadi supaya tidak kecewa berlarut-larut ya kami akhirnya memastikan untuk bisa bergabung dengan Nasdem karena proposal kami tunggal. Dimanapun koalisinya Gus Imin harus maju dalam Pilpres 2024. Pasca PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju dan diisukan mendampingi baca pres Anies, rencana pertemuan antara Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto berujung batal. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, menyebut pertemuan yang diinisiasi oleh Caimin direncanakan dilakukan pada 18.30 kemarin, namun dibatalkan 3 jam sebelum pertemuan. Pihak PKB juga sekaligus memberi kabar bahwa Caimin menerima lamaran Anies Baswedan bekerja sama dengan Partai Nasdem. Terjadi komunikasi bahwa Pak Muhaimin meminta waktu kepada Pak Prabowo untuk bertemu pada hari ini. Namun kemudian Pak Prabowo hanya bisa menerima karena ada kegiatan-kegiatan pada hari ini jam 18.30.
Namun kemudian dari pihak Pak Muhaimin tadi sore sekitar pukul 15 meminta atau kemudian memberitahu bahwa tidak ada atau tidak jadi melakukan pertemuan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan rencana deklarasi antara Anies Baswedan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Kika Madona di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Kika, bagaimana dengan rencana deklarasi Anies Caimin dan pukul berapa nantinya akan digelar? Iya, rencana deklarasi akan digelar pada pukul 2 siang nanti dan sejumlah tokoh juga diperkirakan akan hadir pada hari ini. Kami mendapatkan konfirmasi dari pengurus wilayah dari kedua partai, diantaranya adalah PKB dan juga Nasdem, yang memastikan untuk Ketua Umum dari PKB Muhaimin Iskandar akan juga turut hadir dalam pelaksanaan deklarasi yang akan berlangsung pada pukul 2 siang hari nanti. Selain itu, Ketua Umum Nasdem yaitu Surya Paloh juga dipastikan akan hadir pada pukul 2 siang hari nanti. Sejumlah persiapan juga sudah dilakukan di gedung utama atau ruangan utama di Hotel Majapahit Surabaya, di mana di sini juga diperkirakan ada lebih dari 300 undangan akan mengikuti jalannya deklarasi yang akan berlangsung sekali lagi pada pukul 2 siang hari nanti. Sementara itu, saudara, terkait dengan pengamanan di sekitaran lokasi hingga saat ini masih belum tampak adanya pengamanan, namun diprediksi untuk pengamanan nanti akan dilakukan jelang berlangsungnya deklarasi pada siang hari nanti. Saudara, berbicara mengenai jalannya deklarasi Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Rashid Baswedan, ini ada sejumlah hal sebelum akhirnya deklarasi akan dilakukan pada hari ini. Di antaranya kemarin juga sempat dilaksanakan rapat pleno di gedung DPW PKB Jawa Timur, di mana dari hasil rapat pleno tersebut diputuskan bahwa untuk pengurus PKB menerima tawaran dari Nasdem untuk mengusung Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Bukan tanpa alasan Muhaimin dipilih sebagai atau ditawari untuk bersanding dengan Anies Baswedan karena untuk suara PKB di wilayah Jawa Timur ini cukup besar. PKB di Jawa Timur mendapatkan ranking 2, di mana untuk total perolehan kursi pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu ada total 25 kursi yang diperoleh oleh PKB dari total 120 kursi. Sosok Muhaimin Iskandar juga digadang-gadang menjadi salah satu tokoh sentral dari PKB, di mana untuk Muhaimin Iskandar ini sendiri saat ini sedang menjabat sebagai wakil DPR RI, saat ini juga diharapkan mampu menaikkan suara dari PKB, di mana jika kita melihat atau merunut sejarah dari PKB pada tahun 2004 lalu, suara untuk PKB di pemilu legislatif RI yaitu sebanyak 52 kursi. Jumlah ini kemudian bertambah pada tahun 2019, yaitu 58 atau menjadi 58 kursi di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB. Jadi atas dasar alasan-alasan itulah kemudian Muhaimin Iskandar ditawari posisi sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Rashid Baswedan, yang mana untuk deklarasinya akan berlangsung pada siang hari nanti. Sementara itu, saudara, berbicara mengenai koalisi perubahan untuk persatuan, hingga saat ini jumlah partai yang berada di dalam naungannya ada Partai Nasdem, lalu juga ada PKS dan juga PKB. Sebelumnya Demokrat juga masuk dalam koalisi tersebut, namun untuk dukungan tersebut resmi dicabut pada hari Jumat kemarin. Demikian, Reza. Iya, Kika, tadi Anda sudah menyebutkan sejumlah persiapan. Nah, persiapan yang terlihat di belakang Anda seperti apa saja, dan sudah adakah konfirmasi tamu-tamu yang nantinya juga akan hadir di sana terkait dengan deklarasi yang nantinya akan digelar jam 2 siang waktu Indonesia Barat? Kika.
Iya, jadi di belakang saya ini yang sedang berlangsung pada pada pagi hari ini, sejumlah ada kursi undangan yang juga sudah disiapkan, kurang lebih sekitar 300 kursi yang ada di ruangan utama Hotel Majapahit. Juga ada giant screen yang juga nantinya akan digunakan pada saat pelaksanaan deklarasi Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Untuk sejumlah tokoh siapa saja yang nantinya akan hadir, seperti yang saya sampaikan tadi, undangan diperkirakan lebih dari 300 orang, sementara untuk tokoh-tokoh nasional yang juga kemudian akan hadir, tadi sudah dipastikan oleh perwakilan wilayah masing-masing partai seperti PKB dan juga Nasdem untuk Nasdem, Ketua Umum dari Nasdem Surya Paloh dipastikan akan hadir pada pelaksanaan deklarasi siang hari nanti. Sementara Ketua Umum PKB yaitu Muhaimin Iskandar yang kemarin tidak bisa mengikuti jalannya pleno di gedung DPW PKB Jawa Timur, hari ini dipastikan akan hadir untuk mengikuti jalannya deklarasi di Hotel Majapahit Surabaya. Demikian Reza. Terima kasih Kika Madona melaporkan langsung dari Hotel Majapahit Surabaya Jawa Timur. Mudah-mudahan deklarasi yang diselenggarakan nanti siang berjalan lancar dan juga aman dan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat tidak hanya di Jawa Timur tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi jurnalis Kompas TV Kika Madona. Dan saudara, usai jeda kita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda dan kita juga nanti masih akan kembali juga untuk menyapa teman-teman di rumah. Jadi tetaplah bersama kami. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan
Kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Akhir pekan kali ini saya mau ajakin Anda untuk jalan-jalan di Desa Wisata Situ Tunggilis yang ada di Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kira-kira di sini ada apa aja sih? Langsung aja yuk, saya udah janjian nih dengan Pak Arif yang merupakan Ketua BUMDes Wijaya Kusuma Situsari. Ini dia Pak Arif, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat datang di Wisata Situ Tunggilis. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Luar biasa, semangat banget Pak Arif pagi hari ini. Betul. Nah, kita mau lihat ada apa nih di Desa Wisata Situ Tunggilis. Kalau masuk di sini, bayar nggak sih Pak? Ada tiket masuk nggak? Ada tiket masuk Mbak, tapi tenang, tiket masuk ini cenderung murah, tidak bikin kantong bolong. Oke. Cukup 5.000 saja sudah termasuk asuransi. Udah termasuk asuransi. Itu untuk satu orang ya? Satu orang. Udah bisa menikmatin suasana alam di sini, Situ Tunggilis ini. Oke, Pak boleh dijelasin sebenarnya Situ Tunggilis ini yang ada di Desa Situsari apa sih? Yang pertama di Situ Tunggilis ini kita kelola wisata, selain sebagai sumur resapan warga, ini bisa dijadikan objek wisata. Di sini kita ada wahana, gitu kan, yang bisa dinikmati sama keluarga. Ada wahana ya? Ada wahananya. Ada apa aja Pak? Ada wahananya? perahu motor, ada bebek goes, ada perahu kano. Wah, jadi lengkap banyak semua. ya, bisa dipilih yang paling favorit biasanya sama wisatawan yang mana nih Pak? Kalau untuk keluarga lebih cenderung kepada perahu bermotor karena itu banyak. Nah kalau untuk pasangan-pasangan remaja nih yang udah weekend, dia pilih yang perahu goes, yang bebek-bebekan itu. Oh, yang bebek-bebekan. Iya. Jadi bisa melihat pemandangan Situ Tunggilis, Tunggilis, ya. iya. Kalau di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih jam operasional? Kalau untuk jam operasional kita buka dari jam 9. 9 kita buka, tapi kalau untuk wahana kita batasin sampai jam 17.45. Sebelum maghrib sudah ada di dalam wahana. Langsung kita kepada wisata kulinernya malam. Oh, wisata kuliner. Kulinernya. Berarti di sini ada banyak UMKM. Ada banyak UMKM Bu, jualan semua di sini. Dari makanan dan jajanan cerah apapun di sini ada. Semuanya ada. Jadi kita Semuanya bisa menikmati kuliner. Bisa menikmati sejuknya nih ya. Betul. Wisata alam di Desa Situsari ini. Jadi ada 24 pelaku UMKM ya Pak? UMKM Mbak. Rame ya ternyata rame dari sana. dari ujung sampai ujung lagi rame. Benar. Nah Mbak, sekarang kita sudah ada di salah satu pelaku UMKM yang ada di wisata Situ Tunggilis. Seperti apa beliau untuk mengemas dagangannya, ada apa aja kita panggil pelaku UMKM-nya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah, terima kasih semua, rame banget ini mau makan rawon. Selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah, syukurillah baik. Dan Ibu siapa punten? Ini saya Bu Hadi. Ibu Hadi. Iya. Ibu Hadi jualan apa aja di sini? Alhamdulillah saya jualan ini nasi rawon, nasi pecel, lele, ayam kremes, dan minuman-minuman seperti ini. Oh, jadi yang mau kulineran bisa mampir ke sini. Alhamdulillah, monggo dicoba. Nikmat banget. Kayaknya nikmat banget nih masakan Ibu. Iya. Udah sejak kapan Ibu jualan di sini? Insya Allah udah
1 tahun di sini. Jadi semenjak ini waktu berdirinya. Udah 1 tahun. Iya. Semenjak jualan di sini, apa nih manfaat yang Ibu Hadi rasakan? Oh, alhamdulillah ya Allah, syukurilah. Semua bermanfaat bagi kita semua, terutama ibu-ibu di sini ya Allah. Jadi intinya penambahan daripada untuk uang minimum untuk uang jajan anak-anak ya. Tapi insya Allah kedepannya semoga nanti kita bisa memberikan 1 kios 1 orang sarjana gitu tujuan saya. Oh gitu. Alhamdulillah. Tadi kita udah jalan-jalan ya kan, bertemu dengan salah satu UMKM. Nah kita coba untuk menikmati indahnya situ Tunggilis dengan menggunakan rakit yang sudah ada di sini. Oh ada rakit juga di sini? Ada rakitnya. Bisa duduk di situ? Jadi orang bisa makan di sini, bisa jajan. Setelah itu selepas itu kita naik sana. Oke, kalau gitu langsung kita coba. Terima kasih ya Bu Hadi. Sama-sama, terima kasih. Bu De, terima kasih. Sehat selalu. Semoga semua sehat ya, berkah semuanya. Nah pemirsa, kita udah ada di atas rakit ya Pak Arif ya. Kita udah ada di atas situ Tunggilis. Nah ini anginnya sepoi-sepoi nikmat banget ya. Pada hari ini, Pak Arif kan tadi kita udah dengerin ya manfaat yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Kalau dari masyarakat sekitar, seperti apa nih dampak yang dirasakan sejak situ Tunggilis ini dibangun? Oh ya, yang pertama untuk masyarakat di sini merasa bahagia dan berharap untuk situ Tunggilis ini dijadikan sebagai destinasi wisata. Karena dengan adanya kegiatan wisata di sini, itu tadi sudah membantu beberapa kepala keluarga yang untuk bisa mencari rezeki di sini. Dan harapannya terus dikembangkan, bukan hanya di sekitar sini, mungkin ke arah sana yang luasannya luar biasa. Namun ya itu tadi kita masih banyak kendala-kendala ya. Apa tuh kendala-kendala ya? Yang pertama kita kekurangannya di lahan bagian darat sempadan satu ini kita nyaris nggak ada. Di sana mungkin sudah masuk ke pengembang daripada pihak swasta. Jadi kita nggak bisa masuk ke daerah yang memangnya bukan yang harus kita kelola. Lalu kemudian untuk meningkatkan kualitas desa wisata situ Tunggilis ini akan seperti apa ke depannya? Mungkin ada tambahan wahana atau seperti apa? Gimana? Kami selaku pengelola di sini, Dinas Wijaya Kusuma terus akan berupaya berinovasi. Bagaimana caranya, apa yang dibutuhkan oleh pengunjung, dia datang berbondong-bondong dari wilayah masing-masing untuk menikmati keindahan alam situ Tunggilis ini. Entah itu kita menambahkan permainan, wahana, terus juga kita menambah saung-saung rakit yang memangnya yang lebih ke arah kearifan lokal seperti suasana seperti ini. Itu harapan kami seperti itu. Kami akan upayakan bikin wisata situ Tunggilis ini wisata yang ramah, wisata yang aman, wisata yang sejuk, yang indah dan bisa menjadi kenangan manis bagi semua pengunjung. Oke, katanya kalau di sebelah sana bisa camping juga Pak? Betul, di sana kita ada daratan yang namanya pulau di sini, kurang lebih ada 2000 meter di sana. Situ bisa dimanfaatkan untuk camping ground. Dan sudah memang banyak yang menggunakan tempat tersebut, yaitu untuk kegiatan MPLS sekolah, berbasis lingkungan, anak-anak pramuka, di sana semua sudah dilaksanakan. Katanya dengan adanya situ Tunggilis ini juga diperuntukkan untuk irigasi, perikanan, itu seperti apa Pak? Nah, untuk situ Tunggilis ini memang dari awalnya sebetulnya sebagai resapan sumur masyarakat warga situ dan sekitarnya. Yang kedua juga di sini dimanfaatkan untuk pengairan irigasi yang ada di desa sebelah. Yang kedua di sini juga dijadikan sebagai pusat latihan rescue, latihan air di sini, penyelamatan. Juga di sana juga ada masyarakat kegiatan yang membuka usaha tambak perikanan. Oke. Ada tambak di sana. Ada juga ya. Ada tambak di sana. Bisa dimanfaatkan bisa ya. Dimanfaatkan. Di sana juga itu lagi ngapain tuh Pak? Kayaknya lagi mancing. Nah, itu kegiatan masyarakat biasa mancing di sana. Mancing plus liburan. Bisa seharian. Ikan-ikan di sini rata-rata apa
apa nih Pak? Di sini ikannya ada mujair, terus ada ikan patin, sama ikan lele. Di sini yang di sini. Jadi banyak ikan. Banyak ikan yang memang di sini ya kita lihat. Tapi untuk situ Tunggilis sendiri ini sebenarnya udah dari tahun berapa sih Pak dibangun? Kalau situ Tunggilis ini, kalau untuk situnya ya ini situ alam sebetulnya. Sebelum kita lahir juga menurut informasi para kesimpulan sudah ada. Tapi kalau untuk dikelola sama kita dari BUMDes ini, kita semenjak tahun 2020 kita udah mulai melakukan pembersihan bersama masyarakat dan desa juga warga di sini. Nah mulai kita kemarin ada soft launching di bulan Maret 2022. Jadi intinya kita beraktivitas di sini kurang lebih 1 tahun lah. Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Mulai kita berlakukannya sebagai aturan dan sebagainya. Tapi kalau dari mulai kita melaksanakan itu sudah 2 tahun. Oh udah 2 tahun ya dengan adanya wisata di Desa Situsari. Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Oke, wah ini bisa menjadi salah satu referensi wisata nih bagi pemirsa Kompas TV yang kalau berkunjung ke Cilengsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pak Arit, kayaknya saya mendengarkan suara alunan gendang ya. Betul. Dari sebelah Sanggar Seni. Oh dari Sanggar Seni. Kayaknya nanti saya mau berkunjung ke sana ya. Ajakin pemirsa Kompas TV. Habis ini kita nyobain main gendang kali ya dan berbincang dengan teman-teman di Sanggar. Usai jeda berikut ini. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua
Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Banget penampilannya, teman-teman. Halo, selamat pagi. Boleh duduk ya? Boleh. Wah, ini dengan teman-teman dari Sanggar apa nih? Sanggar Seni Margaluyu, Situsari. Oh, oke. Nah, sekarang saya udah bersama dengan Teh Cantika, bener ya? Iya, betul. Dan di belakangnya ada Wak Judi. Ketuanya Wak Judi, bener? Betul, Wak Judin. Oh, Wak Judin. Nah, ini ada berapa personil nih, Teh Cantika? Untuk yang intinya ini sekitar 8 orang. Kenalin dong satu-satu, namanya siapa aja nih? Nah, ini ada Abule, iya. Ini ada Aji, ini ada ketua kita, ya, ada Wajudin, juga ada Kang Alek, ada Adalim, juga sama Syahrul. Sama Neng Bila sama Neng Siva. Ini keren banget loh tariannya tadi. Ini kalau sanggarnya sendiri udah sejak kapan nih Teh Cantika? Kalau sanggar dibentuknya sih sebenarnya udah dari 1 tahun yang lalu. Cuman untuk kegiatan rutinnya itu baru berapa bulan ke belakang ini sih. Oh gitu. Yeah. Untuk biasanya sering latihan memang di sini, di wisata Situ Tunggilis ini? Iya, betul.
Oh, Wajudin memang base campnya di sini teman-teman. Kenapa sih akhirnya mendirikan Sanggar Seni Margaluyu Situsari nih, Wajudin? Iya, biar bersama ketua ya. Kita kasih mic-nya. Oh, oke. Mungkin boleh diceritain kenapa akhirnya mendirikan Sanggar Seni Margaluyu Situsari ini, Wajudin? Sebenarnya kalau kita bikin sanggar begini, kayak satu orang kejauhan. Kalau ada wadah begini, kayaknya lebih kompak gitu, lebih bersatu. Tapi Wajudin sendiri dan juga Teh Cantika sama teman-teman memang hobi nih main gendang. Apa udah dari dulu bisa main gendang dan suka seni gitu? Iya, emang dari dulu itu. Ada yang keturunan, memang ada yang sekolah juga gitu. Memang sengaja untuk sekolah belajar kesenian gendang gitu. Nah, ini kalau boleh tahu kan gendangnya nih banyak ya macamnya. Boleh dijelasin nggak sih? Disebutin kita ada nama khusus dari gendangnya atau apa nih, Wajudi? Nama gendangnya kan gendang kebetulan dari produk Bogor gitu, Bogor, kesenian Bogor. Jadi ya khususnya ciri khasnya tok-tak. Kalau gendang Bogor tok-tak, ya begini. Nah itu, makanya namanya tok-tak itu gitu. khas Bogor itu. Bedanya apa dengan gendang yang lain? Bedanya cuman ini agak kencang gitu, setelan balannya gitu agak kencang gitu. Oh, kayak gitu. Iya. Ukuran juga beda. Ukuran beda ya, ini kan lebih besar itu. Oh, jadi dari size-nya, dari suaranya, semuanya namanya tok-tak ya. Tok-tak. Tapi memang satu tok-tak ini memang harus ada 3, ada yang gede, ada yang kecil, 2. Iya, itu ini gimana? ada namanya ini. Ada pong, ada pak. Nah, pong. Nah, begitu. Oh, kalau yang kecil ini fungsinya apa? Ini tung nih, tung tuh. Oh. Kayak mau gimana gitu deh. Tuh, kan jadi. Nabila langsung gerak nih. Iya, Refleks. Tadi nari apa sih? Namanya? Untuk nama tariannya itu tarian Mojang Priangan. Oh, Mojang Priangan. Itu khas dari sini? Sebenarnya khas Jaipong aja. Jaipong, ya. Kita modernisasi. Oh, Mojang Priangan versi modern. Iya. Tadi udah nari, saya udah dengerin juga tadi performance-nya keren banget. Tapi sekarang saya mau belajar nih, main tok-tak. Boleh, tok-tak. Enggak biar. Terus kakinya ke depan satu, ke depan sana. Oh, kaki kiri depan. Iya, ke depan. Kaki yang kirinya. Kaki kiri. Nah, diikat, ikat. Ini kan ada talinya. Oh, harus dicentolin. Iya. Itu tugasnya buat singgul. Oh, gitu. Biar ubah suaranya gitu. Oke. Yang satunya ke sini, ke kaki sini. Oh, ke kaki yang ini. Iya, dimasukin. Penahan biar dia nggak gerak. Oke. Nah, setelah itu benar belum nih? Posisinya udah nyaman. Iya. Udah pas, baru dipukul. Iya. Pertama-tama ini ada teknik dasarnya dulu nggak sih? Apa nih ya harus? Kan posisi duduk udah. Cara pukulnya ada teknik khusus nggak nih? Wajudin? Ada, bisa ada. Gimana? Pertama bisa nih dipukul yang kecil. Nih. Kecil ini ya, berarti. Iya, ini yang kecil. Panepak namanya kalau itu. Panepak. Ya. Di pak gitu coba. Pak, pung. Kok nggak bunyi ya? Bunyi pasti. Nanti pasti bunyi. Oke. Ya, pak. Ya, begitu. Oh, gitu. Iya, ini tongtak gitu jangan namanya. Oke. Iya. Terus dung. Ini. Iya, di bawah. Oh, jadi ini kesini terus gini. Iya, gitu. Jadi kalau disatuin ini. Oh, gitu. Ya, gitu. Kok kalau Judin merdu ya? Kita mau nyobain ntar nih. Merdu nggak? Iya, merdu. Pasti bisa. Pasti bisa merdu. Ya. Biasanya butuh berapa lama nih teman-teman bisa main tok-tak ya?
berapa lama ya? 3 bulan. Ya 3 bulanan kalau 3 bulan. iya kalau orangnya kayak yang mau apa semangat gitu, mau bisa cepat bisa gitu. Semangat latihannya. Iya, semangat lah. Bisa ya, ini Iya. saya fast track ya, cepet tadi latihannya. Coba. Oke, kita coba ya. Ya, apa? Pung. Aduh, udah bisa nggak Iya, nih? bisa itu, udah bisa itu. Gitu, udah ada. Nah. Oke. Wah, kayak gitu ya. Kalau biasanya temen-temen nih tampilnya di mana sih? Kalau teman-teman biasa kalau perform ada perkumpulan acara sosial, event-event sosial gitu. Bisa di acara-acara tertentu gitu. Mbak kalau sendiri-sendiri pecah biasa sama yang grup lain gitu. Iya, kadang iya bisa. Wah, setelah ini saya mau kolaborasi sama teman-teman untuk main gendangnya, kira-kira seperti apa ya hasilnya. Iya. Usaha jeda berikutnya tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Mini Oreo, cemil terus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Pala, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat
terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, serial nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Masih di Sapa Indonesia akhir pekan sama Wak Judin, Teh Cantika dan juga teman-teman nih dari Sanggar Seni Marga Luyu. Ini kan udah bersama-sama dengan teman-teman melestarikan budaya dong ya. Jadi gimana nih dari teman-teman untuk bisa tetap melestarikan budaya dari sini? Gimana ya, kalau temen itu pengennya sih kita diadakan sanggar begini, jadi kita pengennya anak cucu kita bisa mengenal seni budaya di sini gitu kan. Sekarang kebanyakan anak-anak sekarang kan banyaknya main game ya gitu. Jadi kita bikin sanggar di sini supaya anak-anak bisa belajar kesenian tradisional gitu. Tapi udah banyak anak-anak mungkin remaja gitu yang belajar akhirnya di Sanggar Seni ini, Wak Judin? Ya banyak sih belum, cuman ada gitu, ada beberapa gitu orang anak-anak. Kalau Teh Cantika sendiri udah sejak kapan nih nyinden? Kalau untuk nyinden sih sebenarnya baru masih belajar juga sama masih tahap pembelajaran gitu, karena memang basicnya aku memang di vokal biasa aja gitu, dangdut, pop kayak gitu. Cuman karena memang karena ada sanggar ini gitu, terus lebih dekat juga dari tertinggal, jadi pengen tahunya itu jadi lebih besar karena memang ada di sini gitu. Jadi sama-sama belajar juga. Aku juga sebenarnya masih tahap belajar gitu. Tapi akhirnya tertarik juga ya untuk nyobain nyinden. Kalau sama Teh Bila, dua penari kita nih, sejak kapan tertarik untuk nari jaipong? Kalau untuk tertarik nari sih sebenarnya sudah dari kecil ya. Cuma adanya Sanggar Seni Marga Luyu ini sebagai wadah untuk kita menyalurkan bakat kita seperti itu. Kalau Teh Bila gimana? Cici. Iya, kalau aku memang seperti Bila, sama dengan adanya sanggar ini jadi tempat wadah kan untuk kita belajar menari, mendalami lagi apa sih gerak tari itu gitu. Mendalami juga bagaimana cara mengolah kebudayaan yang memang tradisional ini gitu. Contohin dong gimana caranya lagi kita bermain lagi untuk memukulnya gendangnya. Gini ya, ada dua itu. Coba ya, sekali lagi ya. 1 Oke gitu. Nah kalau yang cepet kayak gimana? Kan itu tadi yang temponya pelan ya. Kalau ditambah sama yang di bawah gimana tuh? Bisa. Oh jadi joget ya? Bisa ya, cepet-cepetan. Nah kalau nyinden nih, Teh Cantika, gimana sih belajar nyinden? Ada tekniknya sih sebenarnya, ya. Bedanya dari nyanyi biasa gimana tuh? Lebih dicengkok khas Sundanya sih. Gimana Teteh mau coba kira-kira? Yang pendek yang bisa masuk cepet nih. Yang tadi di otak aku ya boleh. Diraksukan kabaya nambihan cahayana dan dosan sederhana mojang priangan. Coba. Oke, coba ya. Iya. Tadi apa-apa. Diraksukan kabaya
Oke. Diraksukan kabayan. Tiba-tiba ya jadi nyinden. Kayaknya agak sulit ya, begitu sulit ya. Ntar kerjaan Teh Cantika diambil sama saya. Jadi mending saya belajar gendang lagi ya. Oke, kita mau kolaborasi sama teman-teman semuanya. Kita main gendang boleh ya? Oke, kita mau main gendang dulu. Pemirsa, tadi suara saya dilupakan saja ya. Fokus saja ke suara Teh Cantika. Kayaknya sulit gitu ya. Saya mau main gendang aja kalau gitu. Ya, saya kembalikan lagi ke studio. Angkat nagan belang, bangun saya karirang, nganggo sincang dilambang, mojang priana. Umat ibu terlucu, surah siri nyari, larat lirik kemar, mojang priana. Diraksukan namanya, nambihan jayana, dan dosanya sederhana, mojang priana. Mundi sanggulayu, mundi sincang lincang, mundi erok tino, mojang priana. Jadi gimana Reza, bisa kamu nyinden? Aduh, agak sulit ya. Saya ikut main gendangnya aja lah. Tapi kalau kita yang nyanyinya atau narinya ya? Tentu saja tidak. Enggak ya. Tapi Winda keren banget. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi alternatif wisata buat seluruh pemirsa Kompas TV yang dimanapun Anda berada. Maupun di Jakarta, di Bogor, maupun di sekitarnya gitu ya. Oke, kita langsung ke sana, Za. Nantilah, Oh, masih masih ada 1 menit lagi soalnya disuruh cicet sebelum kita closing ya. Begitu ya. Nah, kalau misalnya akhir pekan ini biasanya kita kemana sih kalau misalnya mengisi waktu libur misalnya kalau nggak siaran? Libur kerja, Lalu kerja naskahan, ya? Oh, best employee. Oke. Mau ngasih tahu bahwa Gita ini adalah salah satu karyawan Best terbaik Kompas TV. employee. Tepuk tangan begitu ya. Ini menjadi contoh juga bagi saya, mudah-mudahan bisa menjadi karyawan terbaik. Mungkin tidak hanya 2024. Kompas TV, bagi keluarga saya dulu lah minimal ya. Amin. Nah kalau kamu nggak mau tanya saya kemana akhir pekan gitu ya? Nervous. Oh gitu. Kalau misalnya, Kalau hari oke, ini saya Reza mau kemana aja, kasih mau tahu kemana aja aja? kalau misalnya akhir pekan ini saya biasanya menghabiskan waktu di Kompas TV untuk naskahan supaya bisa jadi karyawan terbaik seperti itu. Enggak ya? Enggak, yang jelas adalah buat siapapun kalian berada yang ingin berakhir pekan, saran dan tips dari saya gunakan masker begitu ya. Karena udara di Jakarta juga masih belum pulih seperti sedia kala. Dan kita berharap juga seluruh rumah sakit, seluruh pasiennya yang mengalami ISPA, terus juga dirawat karena akibat cuaca buruk bisa cepat kembali pulang Pulih dan total. sehat kembali Ya. begitu ya. Dan saudara, usai sudah Sapa Indonesia akhir pekan hari ini, saya Muhammad Syareza. Saya Gita Maharkesri, pamit undur diri, sampai jumpa.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat ya. Karena saya bersemangat sekali nih bisa menemani Anda untuk memberikan informasi seputar dunia usaha dalam Bincang Kita. Nah saudara, bicara mengenai dunia usaha, tentunya ada salah satu bisnis yang paling digemari saat ini yang menjadi primadona juga, yaitu bisnis kuliner. Karena yang namanya makanan akan selalu dibutuhkan oleh siapapun dan dalam situasi apapun. Tapi tetap saja ketika kita ingin memulai sebuah bisnis kuliner, kita harus jeli juga memilih bisnis seperti apa sih yang tepat, mudah dijalankan, dan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Meskipun tidak memiliki pengalaman. Nah, ingin mengetahui nih solusi seperti apa memulai bisnis kuliner meskipun tanpa pengalaman, yaitu dengan cara mudah berbisnis kuliner. Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Halo Mbak Dea, apa kabar? Halo Mbak Widi, kabar baik. Aduh, kalau melihat Mbak Dea ini pasti mencerahkan, terutama buat saudara yang ingin berbisnis kuliner tapi bingung caranya bagaimana, memulainya bagaimana. Nah, bicara mengenai bisnis kuliner nih Mbak Dea, kita kan tahu bahwa katanya bisnis kuliner ini gampang sekali nih balik modalnya. Betul. Bener atau enggak sih? Benar. Lalu kalau dari segi bisnis kuliner Ayam Iris Crispy ini seperti apa, bisa diceritakan? Oke, baik Mbak Widi. Jadi sebelumnya saya di sini perwakilan dari perusahaan kami yaitu PT Lintas Inovasi Kuliner Group, yang dimana perusahaan kami ini memang bergerak di bidang bisnis kuliner. Dan kami sudah ada sejak tahun 2017, jadi sudah mengeluarkan puluhan produk-produk kuliner, itu yang pastinya selalu mengikuti tren dan juga selalu ada tahap risetnya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita launching produk, kita pastikan dulu kalau rasanya ini cocok di lidah masyarakat Indonesia. Nah, untuk saat ini bisnis kuliner yang sedang kita fokuskan ini adalah bisnis kuliner dari Ayam Iris Crispy. Nah, apa sih Ayam Iris Crispy itu? Jadi Ayam Iris Crispy ini adalah kuliner cemilan ayam khas luar negeri, tapi sudah kita duplikasikan menggunakan bumbu rempah khas Indonesia. Ini racikan perusahaan kami sendiri. Dan kami juga punya 7 varian topping tabur. Ini beraneka ragam yang pastinya enak dan juga unik. Contohnya kita punya seaweed, balado, barbecue, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kami juga punya 3 varian topping basah kekiniannya seperti Korean honey, Korean cheese, dan juga Korean spicy. Nah, jadi dari ke-10 topping varian rasa ini dipastikan enak dan juga unik dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Nah, untuk Ayam Iris Crispy, meskipun dia cemilan, tapi bisa juga dijadikan sebagai lauk pauk karena kan berbahan baku ayam. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa juga dijual menggunakan kentang. Bahkan di sini kita sudah lengkapi juga dengan menu minumannya. Jadi kita punya 2 menu minuman, yaitu lemon tea dan juga Thai tea. Jadi nanti untuk berjualannya ini sudah lengkap sekali. Jual versi cemilan bisa, makanan berat bisa, minuman juga sudah ada. Dan untuk Ayam Iris Crispy sejauh ini kita sudah memiliki lebih dari 800 mitra, itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Papua, Kalimantan, dan dari berbagai macam background juga. Mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, pensiunan, calon pensiunan, dan ini banyak juga orang tua yang membukakan bisnis untuk anak-anaknya. Nah, kita juga punya tayangan buat pemirsa di rumah supaya lebih tahu lagi apa sih itu Ayam Iris Crispy. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya dengan bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Sudah banyak mitra kami yang sukses. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya harus Anda yang menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan seperti mereka. 12 kelebihan kemitraan Ayam Iris Crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3.
Modalnya kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah, tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Jadi, pastikan Anda bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy sekarang juga. Wow, saudara, kalau kita melihat tayangan tadi ini benar-benar menjadi solusi bagi Anda nih yang ingin memulai bisnis kuliner atau mencari-cari bisnis kuliner seperti apa sih yang mudah dijalankan, lalu juga balik modalnya cepat, ditambah lagi keuntungannya bisa maksimal, apalagi ini sudah lengkap sekali paket yang ditawarkan untuk berbisnis kuliner melalui bisnis Ayam Iris Crispy. Tentunya masih penasaran kan seperti apa lagi sih yang bisa kita gali informasinya dari bisnis Ayam Iris Crispy ini bersama Mbak Dea. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra Ayam Iris Crispy. 12 kelebihan kemitraan Ayam Iris Crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah, tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya.
Anda kembali bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih bersama Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar di Indonesia. Dan kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik mengenai bisnis kuliner Ayam Iris Crispy. Nah, ini kan tentu banyak juga nih saudara yang mungkin dia adalah karyawan, pengen punya penghasilan tambahan tetapi belum pernah berbisnis kuliner sebelumnya begitu. Bisa diberikan tips Mbak Dea? Oke, jadi untuk seorang karyawan atau profesi apapun itu, memang ini sudah saatnya kita harus punya penghasilan tambahan. Karena kenapa sih? Karena kebutuhan itu kian hari pasti kian bertambah. Entah itu untuk kebutuhan biaya sehari-hari, kebutuhan kesehatan, atau mungkin kebutuhan biaya sekolah anak, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang akan terus datang yang sebenarnya bisa kita cover kalau kita punya penghasilan tambahan. Nah, tapi kadang kita kalau mau cari penghasilan tambahan, bingung atau kita mau bisnis itu kadang kita bingung kira-kira bisnis apa ya yang cocok untuk dijalankan. Nah, jawabannya adalah bisnis kuliner. Karena kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis yang sangat prospek dan bisnis yang akan terus bertahan dalam kondisi seperti apapun. Dan bisnis kuliner yang cocok sekali untuk dipilih ini adalah kuliner ayam. Karena ayam itu biasanya semua orang suka, baik itu anak-anak, dewasa ataupun orang tua. Dan ayam itu biasanya umur bisnisnya juga jangka panjang. Jadi jarang banget kita lihat ada kuliner ayam itu yang nggak berjalan. Pasti rata-rata semuanya berjalan. Nah, jadi buat Anda seorang karyawan, Anda nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu pilih-pilih lagi, kira-kira saya jadi karyawan aja atau pengusaha ya. Karena kalau kita bisa punya penghasilan lebih dari satu, itu kenapa enggak? Jadi saran saya, Anda tetap bisa menjadi seorang karyawan, tapi mulai sekarang, yuk untuk jadi pengusaha juga. Nah, ini sama dengan salah satu mitra kami juga, seorang karyawan. Jadi beliau ini ingin sekali punya penghasilan tambahan, dan akhirnya cari-cari bisnis kuliner. Nah, akhirnya bertemu dengan kemitraan Ayam Iris Crispy, beliau bergabung. Nah, ini cara jualannya unik sekali nih Mbak Widi. Jadi beliau ini Senin sampai Jumat kan bekerja. Nah, di situ beliau buka PO untuk teman-teman kantornya. Jadi dibawa Ayam Iris Crispy ke kantor. Nah, itu per hari itu bisa mendapatkan orderan 10 sampai 15 porsi Ayam Iris Crispy. Oh, tiap hari bagaimana? Iya, lumayan banget. Dan kalau di malam Sabtu dan malam Minggu, beliau jualannya keluar di pasar malam. Dan itu luar biasa sekali, dalam satu bulan omsetnya bisa mencapai 7 sampai 8 juta rupiah. Jadi meskipun seorang karyawan, tapi bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis Ayam Iris Crispy. Nah, jadi buat Anda seorang karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin orang tua yang mau bukain bisnis untuk anak-anaknya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Nah, kenapa sih harus Ayam Iris Crispy? Karena yang pertama ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan Ayam Iris Crispy pastinya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga ini balik modalnya juga cepat banget. Jadi biasanya mitra-mitra kita itu udah bisa balik modal dalam waktu 1 sampai 2 bulan aja. Dan yang keempat ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi bisa dijalankan dari rumah terlebih dahulu. Mau sewa tempat boleh, nggak sewa tempat juga nggak masalah. Mau jual online bisa, mau jual offline pun juga bisa. Dan yang kelima ini produknya bisa dijadikan sebagai cemilan, tapi juga bisa dijadikan sebagai lauk pauk. Jadi nanti bisa dijual menggunakan nasi, bisa dijual menggunakan kentang. Bahkan salah satu mitra kami ada yang berkreasi menggunakan mie instan. Dan ini cocok sekali Mbak Widi. Dan di sini sudah kita lengkapi juga dengan menu minumannya, yaitu ada lemon tea dan juga Thai tea. Lalu yang keenam, nah di sini kita sediakan tim konsultasi. Nah, ini penting banget buat Anda yang belum pernah punya pengalaman bisnis. Ini nggak usah khawatir, kita ada tim konsultasi, jadi nanti bisa tanya-tanya untuk cara pengolahannya seperti apa. Ada pendampingan. Betul, ada pendampingannya untuk cara-cara menjalankan bisnisnya bagaimana. Anda bisa menghubungi tim konsultasi kami. Dan kami juga di sini sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini nggak perlu repot-repot cari di luaran. Ini semuanya bisa di repeat order kembali dari kami. Dan tentunya untuk paket kemitraannya pun ini sudah lengkap sekali. Mulai dari boot portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, sampai packagingnya atau kemasannya pun ini semuanya sudah kita yang sediakan. Sudah tersedia. Jadi begitu Anda bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini, kita berikan promo spesial menjadi 6,9 juta rupiah. Ini hampir lumayan 50% betul, ya, ini diskonnya, ya. diskonnya hampir 50%. Ini gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya nih Mbak Widi, untuk pemirsa yang pagi ini baru WhatsApp aja ke tim admin kami, baru mau tanya-tanya dulu, kami juga punya 2 bonus spesial. Kami akan berikan video preview training online dimsum kekinian dan video preview training online cookies kekinian. Yang siapa tahu nanti
dari kedua video ini bisa dipelajari dan bisa menjadi ide bisnis yang dijalankan ke depannya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Anda WhatsApp sekarang juga karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini. Anda baru WhatsApp aja kita langsung berikan bonusnya. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra ayam Iris Crispy akan banyak sekali benefit yang bisa didapatkan. Dan khusus untuk 10 pendaftar beruntung kita juga punya bonus spesial lainnya. Nah, bonusnya apa aja? Langsung WhatsApp sekarang juga, Anda nggak usah telepon, biar tim kita nanti yang akan telepon. Penawaran spesial untuk Anda yang mendaftar via WhatsApp hari ini. Anda akan mendapatkan 2 bonus sekaligus, yaitu video preview training online dimsum kekinian dan video preview kelas cookies online kekinian. Preview video ini akan Anda dapatkan secara gratis hanya dengan mendaftar via WhatsApp. Video tersebut bisa dijadikan inspirasi untuk ide bisnis Anda. Dan bagi 10 orang pendaftar beruntung yang mendaftar via WhatsApp hari ini akan mendapatkan harga spesial dari harga 12 juta menjadi 6,9 juta rupiah. Hanya dengan mengirim pesan WhatsApp sekarang, Anda sudah mendapatkan video-video training online secara gratis. Video-video preview tersebut bisa dijadikan ide dan inspirasi bisnis untuk Anda. Dan untuk Anda yang bergabung menjadi mitra ayam Iris Crispy, nikmati harga spesial dari harga 12 juta menjadi 6,9 juta rupiah untuk 10 orang beruntung. Jika Anda bergabung menjadi mitra ayam Iris Crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Dan nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Ya betul sekali saudara, jadi tunggu apa lagi, benar-benar lebih baik take action sekarang juga ya untuk memulai bisnis kuliner dengan nilai investasi yang potongannya nggak main-main, hampir 50% dari 12 juta rupiah hanya menjadi 6,9 juta rupiah dengan paket bisnis kuliner yang super lengkap. Betul. Jadi nggak perlu lagi yang namanya bingung-bingung untuk tes rasa, itu sudah benar-benar sudah jelas, sudah diriset juga ya tes pasarnya, lalu juga kemasannya juga sudah ada, sudah siap semuanya, jadi benar-benar mudah dijalankan dan tentunya keuntungannya akan besar sekali. Balik modalnya juga cepat ya. Baiklah. Dan tentunya masih penasaran seperti apa sih kisah sukses dari para mitra ayam Iris Crispy ini? Kita akan gali informasinya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam Iris Crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan, dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra ayam Iris Crispy. 12 kelebihan kemitraan ayam Iris Crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6.
Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih dalam perbincangan mengenai cara mudah raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Nah, sesuai janji saya tadi, kita akan bicara mengenai kisah sukses dari para mitra yang sudah bergabung dalam bisnis ayam iris crispy ini. Bisa lebih detail lagi disebutkan gimana sih kisah-kisah suksesnya dan gimana caranya untuk bergabung menjadi mitra ayam iris crispy ini. Oke, jadi untuk mitra ayam iris crispy, ini memang sudah banyak sekali yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan. Nah, tadi untuk karyawan sudah kita ceritakan dan ini berikutnya ada juga seorang ibu rumah tangga. Nah, beliau ini bernama Ibu Rohimah. Jadi Ibu Rohimah ini ingin sekali punya penghasilan tambahan dan ingin punya bisnis yang bisa dijalankan dari rumah. Dan akhirnya beliau cari-cari kemitraan kuliner dan bertemulah dengan ayam iris crispy. Nah, beliau bergabung dan ini menjalankannya dari rumah aja. Padahal ini kondisi rumah Ibu Rohimah ini jauh dari keramaian, tapi beliau hanya berjualan dari rumah, itu membuka orderan untuk berbagai macam acara. Jadi dipasarkannya lewat grup WhatsApp, grup Facebook, untuk acara-acara pengajian, ulang tahun, atau study tour, atau yang lain-lain. Ini per hari bisa mendapatkan omset 500 sampai 700 ribu rupiah. Dan bahkan dalam 1 bulan, ini Ibu Rohimah pernah tembus di 21 juta rupiah. Jadi meskipun seorang ibu rumah tangga dan bahkan rumahnya juga jauh dari keramaian, tidak menutup kemungkinan bisa sukses juga berbisnis bersama ayam iris crispy. Nah, berikutnya kita juga punya mitra lagi. Ini seorang pensiunan, namanya Pak Dedi. Nah, beliau ini ingin juga punya kegiatan di masa pensiun dan ingin punya penghasilan tambahan. Dan akhirnya bergabung di kemitraan ayam iris crispy. Nah, ini awalnya buka depan rumah aja. Ini dibantu lewat GoFood dan GrabFood. Dan per hari itu bisa habis 20 sampai 30 porsi ayam iris crispy. Dan bahkan 2 bulan kemudian, Pak Dedi ini sudah sewa kios yang besar dan sudah punya 1 karyawan. Dan sekarang itu per hari bisa habis 50 sampai 70 porsi. Dan omsetnya Pak Dedi ini per bulan bisa mencapai 19 juta rupiah. Jadi meskipun seorang pensiunan, tapi bisa punya kegiatan yang positif, bahkan bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis ayam iris crispy. Dan berikutnya kita juga punya mitra lagi, ini seorang mahasiswa yang baru lulus, namanya Kak Vivi. Nah, Kak Vivi ini memang sedang mencari pekerjaan tadinya, tapi sambil menunggu dapat pekerjaan, beliau mau buka bisnis ayam iris crispy. Dan akhirnya bergabung di kemitraan ayam iris crispy. Ini membuka boothnya di depan usaha milik orang tuanya. Jadi dipasarkannya juga lewat GoFood dan GrabFood. Dan ini omset per harinya juga sama, itu bisa mencapai 500 ribu rupiah. Dan bahkan dalam 1 bulan itu bisa tembus di 20 sampai 21 juta rupiah. Dan bahkan sekarang beliau sudah fokus di bisnis ayam iris crispy. Tidak perlu lagi cari kerja. Betul, sudah tidak cari pekerjaan. Beliau sudah fokus di bisnis ayam iris crispy. Dan masih banyak lagi mitra-mitra kami yang lainnya yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan dari bisnis ini. Nah, jadi buat Anda seorang karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin orang tua yang mau bukain bisnis untuk anak-anaknya, yang mau sukses juga seperti mitra-mitra kita yang lainnya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Nah, kenapa sih harus ayam iris crispy? Karena yang pertama ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Yang ketiga ini balik modalnya cepat banget, sudah terbukti dari kisah mitra-mitra tadi. Ini biasanya balik modal dalam waktu 1 sampai 2 bulan aja. Dan yang keempat ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi kalau sekarang Anda merasa, aduh belum punya tempatnya nih, ini nggak masalah karena rata-rata mitra kami ini memulai bisnisnya dari depan rumah dulu aja. Nanti bisa dibantu lewat online seperti GoFood dan GrabFood-nya. Dan ini nanti kita bantu juga untuk template promosinya, media promosinya nanti semua kita bantu. Dan berikutnya lagi di sini kami juga sediakan tim konsultasi. Nah, ini penting banget untuk Anda yang belum pernah punya pengalaman bisnis, nggak usah khawatir. Di sini ada tim konsultasinya.
nanti boleh tanya-tanya cara pengolahannya seperti apa, cara jalankan bisnisnya bagaimana. Bisa via telepon, bisa via chatting, ataupun video call, yang penting di saat jam kerja. Dan di sini kami juga sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini nggak perlu repot-repot cari di luaran. Semuanya bisa di repeat order kembali dari kami dengan harga bahan baku yang pastinya juga terjangkau. Karena kami juga ingin membantu mitra supaya punya keuntungan yang jauh lebih besar dan balik modalnya juga bisa jauh lebih cepat. Dan di sini untuk paket kemitraannya pun sudah sangat lengkap sekali. Di sini kami sediakan mulai dari boot portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, sampai packagingnya atau kemasannya pun ini semuanya sudah kami yang sediakan. Jadi nanti begitu Anda bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini kita berikan promo spesial. Ini menjadi 6,9 juta rupiah. Nah, ini diskonnya sudah besar sekali, hampir 50%. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV. Ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya juga untuk pagi ini yang baru WhatsApp aja ke tim admin kami, baru mau tanya-tanya dulu, belum bergabung nih. Kita juga langsung berikan 2 bonus spesial untuk Anda. Kita akan berikan yang pertama ada video preview training online dimsum kekinian, dan yang kedua ada video preview training online cookies kekinian. Jadi masing-masing ada 3-4 menu dimsum dan cookies. Ini bisa dipelajari dan siapa tahu bisa menjadi referensi bisnis yang bisa dijalankan ke depannya. Jadi tunggu apa lagi? Saran saya Anda WhatsApp sekarang juga, karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini aja. Dan khusus untuk 10 pendaftar beruntung ini, kami juga punya bonus spesial lainnya. Nah, bonusnya apa aja? Langsung WhatsApp sekarang juga, Anda nggak usah telepon, biar tim kami nanti yang akan telepon. Untuk Anda yang mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan 2 bonus sekaligus, yaitu video preview training online dimsum kekinian dan video preview kelas cookies online kekinian. Preview video ini akan Anda dapatkan secara gratis hanya dengan mendaftar via WhatsApp. Video tersebut bisa dijadikan inspirasi untuk ide bisnis Anda. Dan bagi 10 orang pendaftar beruntung yang mendaftar via WhatsApp hari ini akan mendapatkan harga spesial dari harga 12 juta menjadi 6,9 juta rupiah. Hanya dengan mengirim pesan WhatsApp sekarang, Anda sudah mendapatkan video-video training online secara gratis. Video-video preview tersebut bisa dijadikan ide dan inspirasi bisnis untuk Anda. Dan untuk Anda yang bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, nikmati harga spesial dari harga 12 juta menjadi 6,9 juta rupiah untuk 10 orang beruntung. Jika Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Dan nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Ya, saudara, bisnis ayam iris crispy ini benar-benar menjadi solusi nih untuk Anda yang mau memulai bisnis kuliner yang mudah untuk dijalankan, lalu juga balik modalnya cepat, dan yang pasti keuntungannya besar. Apalagi sekarang ada promonya ya, nilai investasinya dengan paket bisnis selengkap ini dari 12 juta rupiah menjadi hanya 6,9 juta rupiah saja. Tapi sayang ya, ini hanya untuk 10 orang yang beruntung yang tercepat hari ini. Karena begitu terbatas, bisa udah diulang kembali. Kenapa harus hari ini gitu? Dan kelebihannya apa saja? Jadi kenapa harus bergabung hari ini? Karena ini promonya memang sangat terbatas sekali. Nah, untuk di investasi ayam iris crispy ini kita mulai dari 12 juta rupiah aja, tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini kita berikan promo spesial menjadi 6,9 juta rupiah. Nah, ini gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Nah, kenapa harus daftar sekarang? Ini karena
promonya sangat terbatas, hanya untuk 10 pendaftar yang beruntung. Dan untuk Anda yang baru WhatsApp aja ke tim admin kami, pagi ini baru mau tanya-tanya dulu, kami juga langsung berikan bonus spesial untuk Anda. Yang pertama ada video preview training online dimsum kekinian, dan yang kedua ada video preview training online cookies kekinian. Yang siapa tahu nanti ini bisa dijalankan dan bisa menjadi ide bisnis Anda ke depannya. Jadi tunggu apa lagi, WhatsApp sekarang juga, karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Dan khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, kami akan berikan bonus spesial lainnya. Nah, bonusnya apa aja? Langsung WhatsApp sekarang juga, Anda nggak usah telepon, nanti biar tim kami aja yang akan telepon. Baik, wah saudara, tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih Mbak Dea sebelumnya. Dan saya Widi Dwinanda pamit undur diri, semoga perbincangan ini menginspirasi Anda untuk memulai bisnis kuliner yang mudah dan juga cepat balik modalnya dan dengan keuntungan yang besar. Saya Widi Dwinanda, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Merasa dirugikan atas kelalaian yang dilakukan pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor, kedua keluarga bayi tertukar kompak melaporkan pihak rumah sakit ke polisi. Demokrat cabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024 setelah Anies pilih menggandeng Caimin sebagai bakal cawapresnya. 43 orang tewas dan 56 lainnya terluka akibat bentrok antara tentara dan pengunjuk rasa dalam aksi demonstrasi anti Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota Goma, Kongo. Halo, selamat malam saudara. Kembali berjumpa di Kilas Kompas. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Tentunya bersama saya, Asri Gunawan, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Inilah Kilas Kompas selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kilas Kompas, saudara. Kebakaran hutan dan lahan vegetasi di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur semakin tidak terkendali. Hari ketiga proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan vegetasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terus dilakukan tim gabungan Taman Nasional, TNI, kepolisian dan masyarakat peduli api. Namun upaya ini belum membuahkan hasil. Angin kencang membuat api semakin membesar dan meluas. Tim pemadam saat ini terus melakukan pemantauan agar api tidak mendekati permukiman warga. Merasa dirugikan atas kelalaian yang dilakukan pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor, kedua pihak keluarga bayi tertukar kompak melaporkan pihak rumah sakit ke pihak kepolisian. Kedua keluarga datang ke Polres Bogor didampingi kuasa hukum mereka. Keduanya merasa menjadi korban akibat kelalaian yang disebabkan oleh pihak Rumah Sakit Sentosa, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Sebelumnya, upaya restoratif justice telah dilakukan tetapi tidak menemui titik temu. Lantaran ajuan yang diajukan pihak rumah sakit terhadap korban terkait pendidikan dan kesehatan sudah ditanggung oleh negara. Untuk
menunjukkan tanggung jawab rumah sakit itu seperti apa atas kejadian ini. Saya rasa mungkin halnya juga tahu penawaran-penawaran yang diberikan rumah sakit, sebagaimana yang rumah sakit juga telah sampaikan terkait pendidikan ataupun kesehatan, itu sudah ditanggung oleh negara juga kan. Jadi saya rasa penawaran tersebut sudah patut kami tolak. Yang kita akan sasar dalam laporan polisi ini pelaku usahanya, bukan individu dari perawatnya sendiri. Ya mendapatkan keadilan ya, apa yang sudah mereka alami 1 tahun ini, itu mereka minta keadilan. Kasus bayi tertukar di Kabupaten Bogor berakhir haru. Berdasarkan hasil tes DNA, bayi yang dirawat Siti Mauliah dan bayi yang diasuh oleh Dian positif tertukar. Keduanya pun langsung berpelukan sesaat setelah hasil tes DNA diumumkan. Siti dan Dian menerima dengan lapang dada hasil tes itu. Kaget dan terpukul, itulah yang dirasakan Hartono dan Dian. Keduanya sama sekali tidak ada pikiran bahwa buah hatinya tertukar di rumah sakit. Dalam program Rosi, secara eksklusif Hartono sang ayah menceritakan bagaimana sang kakek selalu menanyakan kapan cucunya akan lahir. Namun jelang persalinan, sang kakek meninggal dunia. Menjelang mau persalinan itu kan ada acara 7 bulanan, kita pulang ke kampung dulu buat acara 7 bulanan gitu. Dan di situ juga ada mbahnya ya, almarhum bapak, yang selalu nanyain gitu, kapan lahirannya gitu. Nanyain calon cucunya itu kapan lahiran. Kurang dari seminggu dapat kabar, yaitu pas barengan istri masuk rumah sakit, bapakku ndak ada gitu, meninggal. Kini kedua ibu, Siti dan Dian yang telah merawat kedua bayi yang tertukar selama 1 tahun, sepakat melakukan transisi pemindahan anak selama 1 bulan ke depan. Kedua ibu dan bayi akan dipertemukan secara intens setiap harinya di rumah bersama, yakni Polres Bogor. Sebelum nantinya, kedua bayi akan diserahkan ke orang tua biologis. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain, saudara, pagar tembok di STN 3 Muncang Kopong, Lebak, Banten roboh. 1 siswa tewas tertimpa reruntuhan tembok. Robohnya tembok terjadi sekitar jam 9 pagi saat jam pelajaran masih berlangsung. Dalam peristiwa tersebut, salah satu siswa kelas 2 tewas setelah tertimpa reruntuhan tembok. Korban diduga bermain di sekitar tembok yang kondisinya sudah miring dan rapuh. Pihak sekolah sempat membawa korban ke klinik terdekat, tapi korban dinyatakan meninggal dunia ketika sampai di klinik. Di belakang karena mungkin kondisi pagar yang udah mulai lapuk. Akhirnya mungkin ada anak yang mencoba untuk naik, maka si pagar ini langsung roboh. Sorotan lain, saudara, polisi menangkap pengemudi beca motor yang videonya viral menyeret seekor anjing di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan sambil mengemudi. Pengemudi becak motor bernama Arman ini ditangkap dan dimediasi dengan pemilik anjing serta Aliansi Peduli Hewan Indonesia yang melaporkannya ke polisi. Setelah dimediasi dan klarifikasi, pengemudi meminta maaf dan mengaku tak menyadari anjing yang ia bawa sempat terseret. Awalnya pengemudi beca motor diminta pemilik anjing untuk mengantar anjing itu ke rekannya. Lantaran takut bila anjing mengamuk, ia pun memegangi tali dan membiarkan anjing berjalan sementara ia mengendari becak motornya dengan perlahan. Tetapi saat pengemudi injak gas, anjing itu pun terseret. Di mana anjing ini mau dipindah tempatkan, namun cara membawanya yang kurang etis sehingga terjadi viral.
Dalam hal ini kita melakukan mediasi yang upaya pendekatan hukum secara persuasif, maka hari ini kita selesaikan secara bersama. Kebetulan anjingnya juga sehat-sehat saja, mungkin agak trauma karena perpindahan tempat atau apa. Nanti dari pihak-pihak mereka akan dilakukan konseling atau bentuk penyihatan kepada anjing tersebut. Mungkin tindakan kami sudah mengamankan dan mempertemukan di sini. Saudara, tim Siber Satreskrim Polres Ngawi, Jawa Timur meringkus 7 selebgram yang mengiklankan judi online melalui akun media sosial Instagram. 7 selebgram lokal yang memiliki pengikut ribuan ini telah beraksi 2 tahun terakhir. Mereka mempromosikan judi online di akun Instagramnya dan mendapatkan imbalan jutaan rupiah setiap bulan yang mereka habiskan untuk jajan. Polisi juga menyita sejumlah uang, telepon seluler, dan bukti tangkapan layar aksi mereka mengiklankan judi online. Mendapatkan uang, jajan, karena memang menarik. Sehingga tadi ada yang sampai dengan 1 tahun. Variasi keuntungan semakin banyak endorse, semakin banyak dia mendapatkan keuntungan. Itu di endorse lewat Instagram atau? Instagram. Instagram ya. Rata-rata dapat berapa nanti per orang? Antara 1 sampai dengan 2 juta. 2 juta. Berbeda-beda tergantung seberapa banyak di endorse dan followernya juga mempengaruhi. Itu sekali mereka pakai live ya? Live? Tidak. Oh, tidak. Ya, dari story, live story. Ancaman? 7 tahun. 7 tahun. Informasi selanjutnya, Saudara, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan sidang terhadap 3 oknum TNI yang menganiaya warga hingga tewas akan digelar secara terbuka. Panglima pun mengajak publik untuk turut mengawasi penyidikan kasus ini. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak ada impunitas atau pembebasan hukuman terhadap 3 oknum TNI yang diduga menculik dan membunuh pria asal Aceh bernama Imam Mashkur. Panglima pun mempersilahkan masyarakat untuk menyaksikan langsung sidang kasus yang melibatkan 3 oknum TNI tersebut. Jelas tidak ada impunitas, ya. Kita sudah terbuka, silahkan diupgrade, diawasi semuanya. Tidak ada TNI yang ditutup-tutupi. Kalau memang kriminal itu adalah oknum, yaitu adalah oknum. Ya silahkan rekan-rekan semuanya untuk mengecek, tolong tidak usah ragu-ragu lagi, kalian bisa mengecek semuanya. Perkembangannya penyidikan sampai nanti sidang. Sidangnya mau hadir semuanya, boleh. Ya boleh, tidak ada yang tutup-tutupi karena ini memang kriminal. Belasan mahasiswa di Loksmawe Aceh menggelar unjuk rasa mengecam aksi pembunuhan oleh 3 oknum TNI terhadap Imam Mashkur yang merupakan warga asal Biren Aceh. Dalam aksinya, massa menuntut agar kasus tersebut dapat diusut tuntas dan transparan, serta pelaku dapat dihukum mati. Kepada Panglima TNI, agar statement Panglima TNI yang menyatakan sikap bahwasanya tersangka harus dihukum mati, itu harus memang betul-betul dihukum mati karena kenapa? Nyawa dibayar nyawa. Usai jeda, Saudara, Demokrat cabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024 setelah Anies pilih menggandeng Caimin sebagai bakal cawapresnya. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mixfood. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua.